Bab 342. Proses perceraian. Hei, jangan sok memberitahuku tentang hal ini, semuanya tidak sama. Caroline Sen berbalik dan melihat sekeliling, masih kesal, ngomong-ngomong, aku mengerti maksudmu, hanya untuk mengeluh menjadi kakakku. Sekarang kamu tinggal di hotel besar, dan kamu bahkan telah menjadi putri keluarga Han, kamu. Tidak perlu mengakomodasiku di masa depan, kamu pasti sangat senang. Claire Sen tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya, justru karena dia telah bersamanya selama bertahun-tahun sehingga dia tahu bahwa Caroline Sen tidak akan mendengarkan kata-katanya sama sekali, sehingga ini membuatnya tidak melanjutkan katakan apapun. Kalau begitu terserah kamu, aku masih lelah, aku ingin tidur sebentar. Setelah berbicara, Claire Sen langsung masuk kamar. Caroline Sen mendengus dan berdiri diam. Ketika Claire Sen pergi tidur, Caroline Sen melihat kamar hotel besar ini, merasa sangat iri, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan pergi ke kamar mandi untuk berselfie. Setelah mengambil selfie, dia menemukan bahwa foto itu tidak buruk, jadi dia mengambilnya di setiap sudut hotel dan mengunggahnya ke Moments. Faktanya, Caroline Sen relatif sia-sia sejak dia masih kecil, dia selalu ingin membandingkan dengan orang lain. Sekarang lingkungan hotel bagus, jadi dia mengambil beberapa foto selfie dan mengirimkannya ke WeChat Moments, berharap untuk mendapatkan banyak like. Tak disangka, tak lama setelah ia memposting foto tersebut, banyak orang yang like. Caroline Sen memegang ponsel, kemarahannya sebagian besar telah hilang. Tanda hubung. Setelah Caroline Sen bangun, Caroline Sen tidak lagi berada di kamar hotel. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengecek pesan, melihat WeChat yang dia kirim ke dirinya sendiri, mengatakan bahwa temannya telah memintanya, jadi dia pergi dulu. Claire Sen meletakkan telepon untuk mandi. Dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan tidak bisa terus seperti ini lagi. Dia harus bersemangat lagi. Dia akan mencari pekerjaan, dan meskipun Golden Ye memberinya perjanjian kontrak cerai, namun keduanya belum mengajukan surat cerai. Jadi dia harus pergi ke Golden Ye untuk mendapatkan surat cerai. Lebih baik menemuinya hari ini. Claire Sen mengganti pakaiannya dan merias wajahnya. Dia biasanya menggunakan lipstik merah muda, tetapi hari ini dia memiliki lipstik merah pekat. Melihat dirinya di cermin, Claire Sen merasa dia memiliki aura yang kuat. Tidak ada cara lain. Dia tidak ingin Golden Ye melihatnya lemah, dia juga tidak ingin Golden Ye merasa bahwa dia akan sengsara tanpa dia, atau bahwa dia akan sangat sedih untuknya. Meskipun dia sangat sedih, tapi dia harus menyembunyikan hal-hal itu. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengerutkan bibirnya, dan perlahan mengangkat senyum tipis di depan cermin. Ayo, Claire Sen. Tidak lama setelah dia keluar, seseorang langsung menyapanya, Nona Sen mau keluar. Mendengar itu, Claire Sen menjawab, kalian. Kami dikirim oleh Tuan Han untuk menjaga Nona Sen. Nona Sen akan keluar. Haruskah kami memanggil sopir? Claire Sen sedikit terkejut, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa, Nona Sen, sopir ada selama 24 jam dan siaga setiap saat. Ketika dia mengatakan ini, Claire Sen merasa malu, tetapi masih mengawasinya, menatap pria itu dengan curiga. Tuan Han benar-benar meminta kalian untuk berjaga di sini. Pria itu tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, Nona Sen, jangan khawatir, kami benar-benar orang yang dikirim oleh Tuan Han, kami bukan orang jahat. Sopir yang akan mengantar Nona Sen adalah sopir yang pernah kamu temui sebelumnya. Yang dia temui. Apakah kalian pernah mengantarku ke hotel sebelumnya? Ya, kalau begitu. Maaf merepotkanmu. Claire Sen mengangguk. Dia benar-benar wanita yang jauh dari rumah dan tinggal sendirian di hotel. Bagaimana jika dia menjadi sasaran selama ini? Setelah pihak lain berkata demikian,
Claire Sen merasa lega. Ketika dia turun, dia melihat pengemudi yang dia lihat 5 hari yang lalu. Nona Sen. Sopir itu memperlakukannya dengan hormat. Claire Sen mengangguk padanya. Aku yang akan antar jemput Nona Sen mulai sekarang. Claire Sen bertanya setelah masuk ke mobil. Aku tidak tahu. Aku harus memanggilmu dengan sebutan apa? Panggil saja aku Paman Nan. Oke, terima kasih Paman Nan. Aku mau pergi ke Yes Corp. Ketika dia mendengar Yes Corp, Paman Nan sedikit terkejut. Nona ingin pergi ke Yes Corp. Apakah ada masalah? Tidak, ayo pergi sekarang. Setelah tiba di Yes Corp, Claire Sen membuka pintu dan keluar dari mobil. Sebelum dia turun dari mobil, dia berkata kepada Paman Nan, Paman Nan, tunggu aku di sini sebentar, aku akan kembali sebentar lagi. Baik. Setelah Claire Sen turun dari mobil, dia memasuki gerbang Yes Corp, karena dia sudah lama tidak muncul di perusahaan. Dia berpakaian berbeda hari ini, jadi ketika dia berjalan ke pintu, dia menarik perhatian banyak orang lain. Claire Sen ingin langsung ke atas untuk bertemu dengan Golden Ye. Tapi dia dihentikan oleh satpam segera setelah dia berjalan ke pintu. Nona Sen. Mata Claire Sen jatuh pada wajah kedua satpam. Apakah kamu mengenalku? Satpam mengangguk, kemudian berkata, asisten Xiao memerintahkan, kamu tidak lagi menjadi karyawan Yes Corp, jadi kamu tidak bisa masuk lagi. Mendengar itu, Claire Sen berhenti sejenak, kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Karena dia datang ke perusahaan hari itu untuk menemukannya, apakah dia bahkan membatasi aksesnya ke perusahaan sekarang? Oh, Golden Ye, kamu benar-benar tidak berperasaan. Memikirkan hal ini, Claire Sen menelan amarah di hatinya. Dia tidak melupakan tujuan datang ke sini hari ini, jadi dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu masuk. Kalau begitu tolong bantu aku memberitahu asisten Xiao, dan katakan bahwa aku ingin berbicara padanya. Ini. Kedua satpam itu saling memandang dengan ragu-ragu. Claire Sen melanjutkan, aku hanya ingin berbicara dengan asisten Xiao, mengapa kalian begitu resah? Kalau begitu, tunggu kami. Baik. Claire Sen berbalik dan berdiri diam menunggu di pintu. Ada suara di belakangnya. Wah, kenapa dia berani datang? Orang-orang menyuruhnya untuk tidak datang, kenapa dia begitu tak tahu malu? Apa yang aku katakan benar bukan? Aku telah mengatakan bahwa dia akan bosan suatu hari nanti. Lihat, hari itu datang dengan sangat cepat. Dia berjalan dikelilingi oleh beberapa orang, mengejek Claire Sen dengan keras. Claire Sen menurunkan matanya, tangannya mengepal. Claire Sen, jangan lupa tujuan kedatanganmu hari ini. Kamu di sini untuk menjalani prosedur perceraian dengan Golden Ye, bukan untuk mendengarkan orang-orang ini. Jadi tahan saja dan abaikan orang-orang ini. Setelah dia menyelesaikan prosedur perceraian, dia akan pergi dari sini selamanya, dan tidak akan pernah muncul lagi di depan Golden Ye. Hei, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Kamu bukan lagi karyawan Yes Corp, jadi jangan datang ke sini untuk menarik perhatian orang lain. Claire Sen mengabaikan orang-orang itu, mereka di belakang benar-benar maju dan mendorongnya. Tanpa diduga, dia langsung terdorong ke depan. Bersambung.